Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Ya, saya harap semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 dari kelas 2 DPGSD yang beranggotakan Justina, Denti Rahmawati, Lilis Halimatu Syadiah, Dian Pratiwi, dan Arin Yulistia. Kami akan membahas tentang seni rupa anak. Nah, tapi sebelumnya saya akan mengajak sedikit flashback kepada teman-teman. Apakah teman-teman pernah menggambar pemandangan seperti itu waktu sekolah dasar? Ya, hampir semua orang pasti pernah menggambar pemandangan ini dan pasti kenal pemandangan ini. Dan teman-teman, pemandangan ini sangat legend sekali ya, sangat terkenal di kalangan kita waktu kita SD dahulu. Baik, kita langsung saja ke materinya. Ada bahasa rupa. Bahasa rupa menggunakan istilah bahasa rupa dalam pengertiannya yang sangat khusus, tetapi pada umumnya yaitu suatu gambar atau karya visual yang bercerita. Melalui bahasa rupa maka dapat membaca gambar anak. Nah, untuk bisa memahami apa yang anak gambar sebagai bentuk ekspresinya dan mencurahkan isi hatinya, maka diperlukan pemahaman supaya bisa mengerti apa yang ingin anak sampaikan melalui bahasa rupa anak. Bahasa rupa merupakan hal yang sangat penting untuk bisa memahami gambar anak. Nah, pada bahasa rupa sendiri dibagi menjadi 3. Ada yang menurut bentuknya, lalu ada yang menurut sifatnya, dan ada yang menurut zamannya. Mari kita bahas satu persatu yuk. Menurut bentuknya, bahasa rupa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu karya seni rupa 2 dimensi atau dwimatra dan karya seni rupa 3 dimensi atau trimatra. Menurut sifatnya, bahasa rupa juga dibedakan menjadi 2. Ada bahasa rupa statis atau yang tidak bergerak dan bahasa rupa dinamis, yaitu yang bergerak. Contoh dari karya visual yang mungkin bergerak itu apa sih gitu. Nah, sering kita jumpai bahwasannya ada nih kartun Upin Ipin yang masih tren hingga sekarang. Nah, itu merupakan karya visual yang bergerak. Menurut zamannya, bahasa rupa juga menjadi dibagi 2. Ada bahasa rupa tradisional dan bahasa rupa modern. Bahasa rupa tradisional adalah bahasa rupa yang digunakan dan bersumber dari kelompok karya seni rupa tradisional seperti patung, relief, lalu ada lukisan, ada bangunan, ada kerajinan ataupun kriya. Dan bahasa rupa modern adalah bahasa rupa yang digunakan dan bersumber dari karya seni rupa modern. Contohnya ada ukiran, lalu ada gambar, ada desain, ada poster, periklanan, film, sinetron, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada gambar hasil karya anak-anak. Menurut Kak Seto, definisi anak-anak bisa dilihat secara psikologis dan hukum. Secara hukum atau konvensi anak, usia yang termasuk kategori anak-anak adalah usia 18 tahun ke bawah. Dan kemudian ketentuan ini sudah disahkan menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan di bawah ini atau yang mungkin teman-teman lihat adalah beberapa contoh hasil karya gambar anak-anak. Usia perkembangan gambar. Yang pertama ada masa mencoreng atau scribbling period, yaitu kesenangan yang membuat goresan pada anak-anak usia 2 tahun bahkan sebelum 2 tahun sejalan dengan keperkembangan motorik tangan dan jarinya yang masih menggunakan motorik kasar. Hal ini dapat kita temukan anak yang melubangi atau melukai kertas yang digoresnya. Yang kedua, masa prabagan atau pre-schematic period. Usia anak pada tahap ini biasanya berada pada jenjang pendidikan TK dan SD kelas awal. Kecenderungan umum pada tahap ini yaitu objek yang digambarkan anak biasanya berupa gambar kepala sampai berkaki. Penempatan dan ukuran objek bersifat subjektif didasarkan kepada kepentingannya. Jika objek gambar lebih dikenali seperti ayah dan ibu, maka gambar dibuat lebih besar dari yang lainnya. Ini dinamakan dengan
Perspektif batin, penempatan objek, dan penguasaan ruang belum dikuasai anak pada usia ini. Yang ketiga, masa bagan atau schematic period. Konsep bentuk mulai tampak lebih jelas. Pada perkembangan ini, kesadaran ruang muncul dengan dibuatnya garis pijak atau baseline. Penafsiran ruang bersifat subjektif, tampak pada gambar atau tembus pandang. Contohnya, digambarkan orang makan di ruangan, seakan-akan dinding terbuat dari kaca. Lalu, hal ini dalam tinjauan budaya dinamakan continuous naratif. Anak sudah bisa memahami ruang dan waktu. Objek gambar yang dilukiskan banyak dan berulang menggambarkan sedang dilakukan. Yang keempat, masa realisme awal atau early realism. Pada periode realisme awal, karya anak lebih menyerupai kenyataannya. Kesadaran perspektif mulai muncul, namun berdasarkan penglihatannya sendiri. Mereka menyatukan objek dalam lingkungan. Selain itu, kesadaran untuk berkelompok dengan teman sebaya dialami pada masa ini. Perhatian kepada objek sudah mulai rinci, namun demikian, dalam menggambarkan objek, proporsi belum dikuasai sepenuhnya. Yang kelima ada masa naturalisme semu. Pada masa ini, kemampuan berpikir abstrak serta kesadaran sosialnya makin berkembang. Perhatian kepada seni mulai kritis, bahkan terhadap karyanya sendiri. Tipe haptik memperlihatkan tanggapan ke ruangan dan objek secara. Dan yang terakhir ada periode penentuan. Pada periode ini, tumbuh kesadaran akan kemampuan diri. Perbedaan tipe individual makin tampak. Anak yang berbakat cenderung akan melanjutkan kegiatannya dengan rasa senang, tetapi yang merasa tidak berbakat akan meninggalkan kegiatan seni rupanya, apalagi tanpa bimbingan. Seni bukan urusan seniman saja, tetapi urusan semua orang dan siapapun tak akan terhindar dari sentuhan seni dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya ada skema perkembangan bahasa rupa dan gambar anak. Saya lampirkan dan teman-teman boleh untuk di-pause dulu untuk membaca lebih detail mengenai perkembangan gambar dan perkembangan bahasa rupa pada anak. Lalu ada kelebihan anak-anak dalam menggambar. Apa sih kelebihan anak dalam menggambar? Mengamati anak-anak yang sedang menggambar, jangan kaget, sebab mereka bilang sedang menggambar disertai ekspresi dan suara. Misalkan dia menggambar kereta api, maka sambil menggambar dia menirukan suara kereta yang digambar. Dia berusaha memadukan antara suara kereta dengan objek yang digambarnya. Dia berusaha memadukan suara objek dan bentuk objek secara bersamaan, sehingga objek akan diungkapkan secara utuh dan lengkap. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup proses kreativitas. Kreativitas itu apa sih? Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi gerak, produk tari, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru dan sebelumnya tidak ada yang membuatnya. Sementara yang dimaksud dengan kreativitas untuk anak ditampilkan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk gambar yang dia sukai, lalu bercerita, bermain peran, ataupun menampilkan berbagai gerakan yang berkaitan dengan aktivitas motoriknya. Pengembangan kreativitas anak ini menggunakan pendekatan 4P, yaitu pribadi, yang berarti kreativitas adalah ungkapan dari keunikan individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Lalu ada pendukung, yang untuk perwujudan bakat kreatif anak diperlukan dorongan dan dukungan dari lingkungannya yang berupa apresiasi, dukungan, penghargaan, pujian, dan lain sebagainya. Lalu ada proses. Untuk mengembangkan kreativitas anak perlu diberikan kesempatan untuk menyibukkan diri secara kreatif. Dan yang terakhir ada produk. Dengan mengenali bakat dan ciri-ciri pribadi kreatif, dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mengunggah minat anak, maka produk-produk kreativitas anak dipastikan akan timbul. Selanjutnya ada ruang lingkup proses empati. Empati sendiri secara harfiah berarti merasa terlibat. Dan dalam apresiasi seni terjadi pula proses empati, yaitu si pengamat turut serta merasakan ungkapan, curahan hati seniman penciptanya, turut serta merasakan suka duka,
pikiran, perasaan, pandangan hidup, dan watak yang tercermin dalam karya seni tersebut. Nah, untuk meningkatkan rasa empati atau menumbuhkan rasa empati ini, para guru bisa mengajak anak didiknya untuk ke museum lukisan, untuk melihat hasil karya orang lain. Imajinasi adalah kata serapan dari imagination. Nah, apa sih imajinasi? Imajinasi berarti daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambar, seperti lukisan, karangan, dan lain sebagainya. Pendidikan seni yang menjadi penetrasi awal berimajinasi seharusnya sama seperti ilmu lainnya, karena bukan seni yang menjadi acuan seseorang untuk menjadi seorang seniman, tetapi dengan seni atau imajinasi, orang bisa menjadi apa saja yang dicita-citakan. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.